Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris dan hari ini saya seperti biasa ya sambil ngopi. Kebetulan sebenarnya sih ini udah sore ya, tapi settingnya kayaknya udah gelap banget ya. Perlu diketahui sekarang memang sudah memasuki almost masuk musim dingin, winter. Jadinya jam 5 sore sudah gelap, 4.30 itu udah seperti maghrib ya, seperti jam 6 sore di Jakarta udah mulai gelap. Jadi jam 5 itu sebenarnya udah mulai can be considered night. Ini salah satu downside-nya sih dari winter ya. The days feel short karena sunsetnya it's a lot earlier. Nah, jadinya rasanya your days are over before you even started, if you know what I mean. So anyways, saya sambil ngopi seperti biasa. Cheers semuanya ya. Ngopi baik. Berhubung hari ini udah mendekati holiday season, jadi ini yang saya minum, Green Mountain Holiday Blend. Ini salah satu blend yang saya beli when it's almost Christmas time. Jadi sudah menjadi tradisi ya, ini kopi saya beli. Anyways, topik yang saya akan bahas hari ini sebenarnya ini ada yang nanyain nih, saya belum lama ini ya. Dia nanya, bro, di California kok kayaknya crime-nya banyak banget ini nih. Smash and grab, shoplifting, apa itu bener gitu kan? Lihat news di Jakarta kok kayaknya serem bener katanya. Jadi inilah topik yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi for answer ya, yes it's true. Crime sekarang memang lagi banyak, shoplifting memang lagi banyak, smash and grab juga banyak, apalagi sekarang ini sudah memasuki almost holiday season ya. Jadi everybody's looking for gift, everybody is also shopping. Jadinya ya memang crime sekarang it's on the rise. Tapi di video kali ini saya akan bahas the reason behind it, and kenapa sebenarnya crime itu sekarang kok naik, kok bisa gitu loh, apa yang terjadi. Jadi inilah yang akan saya bahas ya. Mari kita simak aja yuk, lanjut. Nah, ini shortnya alasan kenapa di Amerika, specifically di California sekarang kurang begitu aman. Jadi alasan pertama itu adalah Proposition 47, yang kedua itu adalah Zero Bail Policy. Nah, saya akan jelasin in detail mengenai ini, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai type of theft charges yang berada di California sekarang ini. Nah, sebelum kita masuk ke detail jelas mengenai dua alasan kenapa crime di Amerika, well especially di California itu naik, kita perlu ketahui ya the type of theft charges and penalties. Jadi di sini itu ada 3 macam theft charges. Yang pertama itu petty theft. Jadi petty theft in California is defined as taking something worth less than $950. Most shoplifting accusations are regarded as petty theft since the average amount of items stolen in these cases is less than $950. Jadi limitnya untuk petty theft ini $950. Nah, ini dia sebenarnya salah satu alasan kenapa crime-nya naik. Angka ini tadinya tidak 950. It was much lower than that. Yang kedua, grand theft. Nah, grand theft charges as opposed to lesser theft charges are brought up when more than $950 worth of goods is taken. Nah, ini yang kedua ya. Tapi yang grand theft ini juga bisa di charge sebagai felony atau misdemeanor. Sedangkan yang ini dianggap sebagai misdemeanor. Jadi for the most part it's catch and release.
Dan yang terakhir, nah ini yang paling parah nih, Grand Theft Auto. Theft of any vehicle is the basis of Grand Theft Auto charges, which are similar to the Grand Theft in that they can result in misdemeanor or felony conviction. Nah, yang ini ada konsekuensinya nih, 3 years in prison and $10,000 in fines. Nah, kalau yang previous fine misdemeanor 1 tahun and $1,000 fine. Jadi perlu diketahui ya bahwa ada 3 macam. Yang terakhir ini yang paling parah. Ya, kalian YouTubers mungkin tahu ya dari game yang amat sangat populer tersebut. Kenapa namanya Grand Theft Auto? This is it, karena itu adalah tingkat theft charges yang paling tinggi. Nah, sekarang udah jelas ya mengenai types of theft charges yang ada di Amerika, specifically yang ini di California. Jadi yang shoplifting itu masuknya ke petty theft ini. Nah, sekarang saya akan move on ke alasan kenapa, detailnya sih mengenai 2 alasan kenapa charges, crime di Amerika, especially di California itu naik. Moving on. Nah, ini dia penjelasan mengenai Prop 47 atau Proposition 47. Nah, ini jelasin aja ya. Was a ballot measure passed by California voters on November 5th, 2014. The law made some non-violent property crimes where the value does not exceed $950 into misdemeanors. It also made some simple drug possession offenses into misdemeanors. It also provides that past convictions for these charges may be reduced to a misdemeanor by a court. Under Prop 47, you may qualify for reduction from a felony to a misdemeanor for some of the following offenses, which is, ya seperti saya tadi udah ngomong ya, Grand Theft itu juga termasuk yang cukup parah juga kegiatannya. Tapi ini melalui ini bisa dari felony yang sebenarnya hukumannya bisa berat, cuman hanya menjadi misdemeanor. Ya, hukumannya jauh lebih ringan. Dan perlu diketahui ya, sekarang ini dibilangnya kan $950 limitnya. Sebelumnya it was only $400, dan that really explains kenapa sekarang shoplifting itu banyak sekali terjadi. Not good, if you ask me. Jadi hati-hati aja ya fellow YouTubers ya, kalau misalnya lagi jalan-jalan yang pakai jam tangan bagus atau tas bagus, just be careful out there. Nah, sekarang kita masuk ke zero bail policy di California. Jadi like the title said, cash bail no longer required. Jadi sekarang ini kesannya no risk. Ketika kriminal melakukan tindakan kriminal ya, jadi no risk. Jadi ya udah ditangkap polisi, ya udah gitu aja, di catch and release, dan tidak ada bail. Jadi they have nothing to lose. So that's one of the reason ya. Nah, ini ya penjelasannya nih. Individuals accused of criminal offenses will no longer be required to pay for bail. Instead, defendants will be released with zero bail for misdemeanor and non-violent felony offenses in the county of Los Angeles, California, effectively reinstating the zero bail policy. Nah, tapi tentunya ada pengecualian ya. The zero bail policy will not apply to individuals arrested for crimes such as sexual offenses, domestic violence, and offenses involving weapons. Tapi meskipun ini ya theft di store shoplifting di toko-toko itu, ya mereka tinggal nyolong aja tanpa ada rasa takut, because again no risk. They don't have to pay anything if no bail money is needed untuk mereka keluar. Jadinya ya no fear basically. Not good ya. Karena policy ini sudah banyak kota-kota yang refuse untuk adopt this zero bail policy karena warga-warganya sudah protes dan merasa tidak nyaman dan aman. Make sense? I feel the same way.
Nah, selain shoplifting, ini pun juga sering banyak terjadi nih, smash and grab ya. Jadi mereka mecahin kaca mobil untuk mengambil barang yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, ini salah satu contohnya nih. San Francisco tourists visiting beach for 10 minutes have belongings including passports stolen in a brazen car smash and grabs. Dan ini baru terjadi September 5, 2023 kemarin. Jadi belum lama ini ya terjadi. So, ini dia nih. 2 different tourist groups. Jadi ada 2 kejadiannya dan terjadi di broad daylight, siang hari, siang bolong. So it's pretty dangerous. Jadi mesti hati-hati ya. Kalau taruh barang ya ditutup aja, atau if you're lucky get a rental car with window tint, kaca film supaya lebih gelap. This is it. Besides shoplifting, ini yang lagi populer ini nih, smash and grab. Oke, sekian video kali ini ya. Saya harap video ini bisa shine a light ke fellow YouTubers yang mungkin ada rencana mau main ke Amerika atau California to be specific this holiday season. Saran saya sih, kalau travel jangan tinggalin barang berharga di mobil ya, karena smash and grab is still on the rise. It could happen to anybody, even the locals. Dan hati-hati aja, yang head on, yang mewah, demen pakai jam mewah juga hati-hati aja. Jadi karena ya itu bisa, crime could happen to anybody. Jadi stay vigilant, low profile aja. Kalau mau di sini vacation ya just stay low pro ya. Kayak ini aja pakai G-Shock nih, keeping it simple with the G-Shock ya. Meskipun saya sebenarnya juga nggak ada sih fancy watches, jadi G-Shock aja udah cukup. So anyways, sebelum kita pisah dari episode kali ini ya, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N channel ini. Kita akan membahas topik-topik seputar kehidupan di Amerika ini, dan saya pun juga akan tetap membawa fellow YouTubers jalan-jalan ke daerah di California, di tempat saya tinggal ini. So, until next time, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sore hari, ngopi sore, enak. Apalagi kopi panas, udara udah mulai dingin ya. So, sekali lagi, cheers semuanya ya. Ciao semuanya, take care.